Oke, teman-teman. Oke, di sini saya akan bahas video lanjutan ya dari kemarin. Dari video sebelumnya kita bahas tentang masalah leverage, teman-teman. Leverage di mana kita bisa masuk ke market, kita bisa membeli suatu produk itu seharga 100.000 US dollar ketika leverage kita makin tinggi. Ya, gitu ya. Kemarin bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas pips ya. Pips itu seperti apa sih? Sebenarnya pips itu merupakan sebuah kepanjangan dari price interest point ya teman-teman ya. P itu price-nya, I itu interest, P itu point. Nah, S-nya itu apa? Itu kalimat jamak ya. Semisal di situ memberikan sebuah instruksi 1 pip, berarti dia itu akan pip, tidak ada S-nya. Nah, kalau misalkan 2 pip, ini kan lebih daripada 1 tuh, berarti dia itu pips ya, ada S-nya. Itu sebenarnya itu merupakan sebuah kalimat jamak, lebih daripada 1. Jadi kalau misalkan lebih daripada 1, dia itu ada S-nya ya, teman-teman you know lah ya. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya tuh pips itu seperti apa dan cara kita untuk bisa mengetahui dari beberapa harga-harga itu dan kita seperti apa. Nah, pips itu sebenarnya merupakan sebuah istilah ya, jumlah poin dalam pergerakan harga di futures market. Dalam khusus ini itu di forex ya teman-teman ya. Jadi saya ambilkan contoh di sini tuh ada GBP USD ya, GBP USD atau XAU USD, GBP GPY. Jadi GBP USD tadi kan di video kemarin, video sebelumnya saya tuh sempat bilang bahwasanya di belakang koma itu ada yang 5 digit, ada yang 3 digit, yang ada juga yang 2 digit. Nah, itu khususnya seperti halnya major pair, selain daripada GPY ya, selain daripada GPY, dia itu 5 digit di belakang koma. Ya, 5 digit di belakang koma. Kalau misalkan itu ada GPW, ada GPY-nya, artinya GPY, dia itu biasanya di belakang koma itu 3 digit. Nah, kalau di gold itu 2 digit ya, 2 digit di belakang koma. Semisal di sini ini saya bikin contohnya. Nah, sekarang kita harus tahu terlebih dahulu nih dalam penyebutannya sebelum kita menghitung daripada pips itu seperti apa. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu cara penyebutannya itu seperti apa. Nah, di sini saya udah siapkan ya. Jadi penyebutan pips dulu. Penyebutan pips dia itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu dan ratusan ribu. Nah, dalam kasus ini khusus untuk yang poin ya teman-teman ya, poin. Nah, di sebelah kiri itu poin. Jadi kalau misalkan pips itu ini kan 5 digit di belakang koma nih, 6 3 4 6 1.1. Nah, ini berarti 1.16436. Nah, kalau misalkan kita mau penyebutan pips yang kita hitung dengan satuan itu dari 3, terus setelah itu 4 6 1 1. Nah, kalau misalkan poin itu dari awal ya teman-teman, dari 6-nya itu udah dihitung satuan. Jadi kita buktikan di sini. Jadi kita lihat dari sini, ini kan 6 3 4 6 1. Setelah itu berapa ini? 1. Nah, ini berarti 6 kita langsung hitung 0,6 pips ya. Kalau misalkan di sini 3 itu berarti apa? Satuan ya. Jadi kita hitungnya dari satuan dari sini. Ini untuk poin atau pipet ya. Kalau 3 berarti apa? 3 pips satuannya. Kalau 4 berarti berapa? 40 pips. Terus dia tuh makin ke depan lagi 6 berarti itu ratusan, berarti 600 pips. Dan ke depan lagi dia tuh merupakan sebuah ribuan, berarti 1000 pips. Dan ini satu berarti 10.000 pips. Nah, kalau misalkan itu di poin atau di pipet ya, poin atau pipet itu sama, cuman beda istilah. Nah, ini satuannya di depan, di satunya paling belakang sendiri ya, sorry bukan di depan, tapi satuannya itu paling belakang sendiri. Nah, di sini tuh anggap ini ya, ini per GBP USD yang 5 digit ke belakang ini. Jadi kalau misalkan dipoinkan pips itu tadi, kita hitungnya itu dari benar-benar dari belakang itu satuannya ya. Jadi kalau misalkan yang pertama berarti ini apa? 6 poin. Nih satuannya yang 6 berarti 6 poin. Berarti 3 ini kan puluhan. Tuan berarti 30 poin. Berarti kalau misalkan dipipskan dia itu jadi 3 pips. 6 poin berarti kalau kita pipskan dia itu akan menjadi 0,6 pips. Nah, 400 ya, ini yang 4 berarti itu ratusan, 400 poin. Kalau misalkan kita dipipskan dia itu akan menjadi berapa? 40 pips. 6000 poin berarti dia itu berapa? Kalau kita dipipskan 600 pips. Terus setelah itu berapa? 10.000 berarti dia itu menjadi sebuah 1000 pips. Nah, kalau misalkan terusnya lagi dia itu akan menjadi 100.000, maka ini menjadi apa?
10.000 pips. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di MT4 atau MT5 dia itu disebutannya itu pips ya. Poin yang dicantumkan poin. Nanti ada kaitannya dengan kenapa? Dengan ada kaitannya dengan cara perhitungan lot ya. Kita bisa menghitung berapa lot size sih dari kita jarak SL kita. Nah, itu nanti kaitannya sama poin ya atau pipet. Nah, kita lanjut lagi nih biar teman-teman lebih paham. Ingat yang di awal itu merupakan sebuah satuan ya, yang paling belakang yang di paling belakang satuan, setelah itu ini berapa? Puluhan, ini ratusan, setelah ini ribuan, dan ini puluhan ribu, dan ini selanjutnya lagi di satunya ini ratusan ribu. Maka kalau misalkan ini goal, ini di dua ini ya, dua ini namanya itu apa? 2 poin. Berarti kalau kita pipskan 0,2 pips. Terus 9 ini berarti 90 poin, maka kalau misalkan kita pipskan itu jadi 9 pips. Terus dia itu 8 poin, 800 poin, berarti dia itu kalau kita pipskan dia itu jadi 80 pips. Terus ini 3, berarti ini berapa? 3000 poin, maka kalau misalkan kita pipskan dia itu akan menjadi 300 pips. 90.000. Nah, 90.000 poin, maka kalau misalkan kita pipskan dia itu menjadi 9.000 pips. 1 poin, ini yang paling depan ini 100.000 poin, maka kalau misalkan kita pipskan ini menjadi sebuah 10.000 pips. Ya, paham ya? Jadi cara perhitungannya itu kita harus tahu dulu nih posisinya itu, kita lebih ke poinnya dulu, setelah itu baru kita bisa convertkan itu ke pips ya. Jadi pertama poin itu ke pips. Nah, ini GPY. Ini yang 3 digit di belakang. Jadi semua GPY, Euro GPY, terus AUD GPY, itu semuanya itu 3 digit di belakang koma. Nah, berarti kita hitung lagi nih teman-teman biar lebih memahami. 1 poin berarti di sini itu isi berapa? 0,1 pips. 70 poin, maka pipsnya itu 7 pips. 800 poin, maka dia itu 80 pips. 2000 poin, maka dia itu menjadi berapa? 200 pips. Kemudian di sini 80.000 poin, dia itu akan menjadi sebuah 80 berarti jadi 8.000 pips. 100.000 poin, dia itu akan menjadi 10.000 pips. Nah, jadi gitu ya. Jadi pertama kali itu ini semuanya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya di belakang koma itu berapa digit. Jadi semisal 5 digit, kita hitungannya itu teman-teman, cara ngitungnya itu ingat di paling belakang itu poinnya satuan. Setelah satuan apa? Puluhan. Setelah puluhan berarti yang keempat ini berarti ratusan, berarti yang keenam ini angka 6 berarti ini ribuan, dan satu ini angka puluhan ribu, dan satu paling depan lagi itu 100.000. Sama dengan yang ini ya. Contoh misalkan di GPY, kalau misalkan di sini angka satunya itu merupakan satuan, yang 7 ini angka puluhan, yang 8 ini ratusan, yang 2 ini ribuan, yang 8 ini puluhan ribu, dan yang satu lagi ini ratusan ribu. Beda-beda, misalkan ini dirubah 192.732, itu sama ya hitungannya dari sini. Artinya kalau misalkan di sini tuh misalkan jadi 873, berarti berapa? 3 poin. Kalau di pips kan jadi 0,3 pips gitu ya. Sekarang kita lihat di contohnya nih teman-teman. Nah, kita lihat di contohnya nih. Oke, di sini saya ambil pound sterling GBP USD. Nah, di sini udah dianalisa karena di sini memerlukan sebuah rally based rally, dan di sini udah ada liquidity trend line. Di sini merupakan sebuah perubahan karakter secara makro eksternal ya, makro structure. Jadi proper cari posisi buy karena di sini merupakan sebuah ABC correction sudah selesai, jadi saya buy. Nah, ini buy-nya berapa? Di angka 1.2266. SL-nya itu 1.21550 dan TP-nya 1.23844. Nah, kita kira-kira pengen mengetahui nih kira-kira berapa pips nih TP saya dan SL saya itu berapa pips. Jadi kita hitung teman-teman. Dari hitungnya seperti ini seperti biasa, kalau dikurangi itu dari yang besar dulu supaya tidak bingung. Berarti di sini 1.238, setelah itu 44. Nah, itu dikurangi
1.222 tuh 2266. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, di sini menghasilkan berapa? 1578. Jadi konsepnya harus diingat, satuan, ratusan, satuan, puluhan. Di sini 5-nya berarti berapa? Ratusan, dan ini ribuan. Jadi sama dengan yang di sini, teman-teman. Ya. Ingat konsepnya, poinnya. Jadi sama dengan yang ini, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, maka kita bisa adjust. Ini berarti di sini kita ada 1578 poin. Artinya kalau kita jadi pips kan, yang angka 8 ini kita hilangkan. Berarti itu tinggal berapa? 158. Nah, ini 7 ke 8 ini kita bulatkan ya, karena bulatkan ke atas. Berarti di sini contohnya, di sini kita kalau misalnya kena TP, ini kita akan mendapatkan berapa pips? Kita akan mendapatkan itu sebesar 158 pips. Berarti semisal masuk 0,01, katakanlah kita buy 0,01, kita dapat profit atau kita kena TP itu sebesar berapa? 15,8 dolar. Itu ya, 15,8 dolar. Kalau masuk 0,02 tinggal dikalikan, berarti dapat berapa? 31. Oh, sekitar 31-an ya gitu, 30 dolaran gitu ya. Kalau misalkan dia tuh naik kena TP, misalkan kita buy gitu di sini. Dan ini dia tuh terus ke atas hampir mau kena TP. Jadi seandainya ini kena TP, maka saya dapat berapa tadi? 157. Nah, ini bulatkan ya, berarti 158 pips. Oke, berarti yang di sini tuh poin. Ingat ya, poin. Jadi ya kalau misalkan di MT4 atau MT5 ini poin. Itu poin. Maka kita tinggal dihilangkan satu aja. Karena kalau misalkan pips, satuannya dimulai dari angka kedua dari yang ke belakang, angka kedua dari yang paling belakang. Jadi yang depannya itu hanya biasa 0, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Terus, nah di sini katakanlah di sini ini XAU USD Gold. Ini saya buy 1966.482. Sorry, ini kelewat, sorry teman-teman. Nah di sini tuh seandainya kita kena SL itu berapa pips? Nah kita hitung lagi nih teman-teman. Kita hitung lagi seperti biasa dari yang besar ke yang kecil. Berarti berapa ini? 1.22266 dikurangi ya, dikurangi berarti 1.21558. 21558. Nah kita hitung lagi nih, shred. Nah seandainya ini harga turun ke bawah, berarti saya dikenakan SL sebesar berapa pips? Itu sebesar 70 pips. Nah, ini kalau 708 berarti di sini apa? Ingat konsepnya, berarti di sini itu poin. Nah, satuannya berarti ini 8 poin, berarti 0,8 pips. Satu di sini berarti berapa? Puluhan. Berarti di sini kita tambahkan 1 berarti 10 poin. Berarti kalau misalkan kita pips kan itu jadi berapa? 1 pips. Nah, kalau 7 ini berapa? Ratusan. Nah, ini ada urutannya, harus ingat ya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, terus puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, gitu ya. Ini teman-teman harus diingat ya. Berarti di sini ingat kalau misalkan kita 708, berarti hitungannya masih poin. Nah, kalau misalkan kita pips kan, nah berarti ini 70 pips, atau ini kan 8 nih. Kalau misalkan mau dibulatkan, kalau misalkan di matematika kan, kalau misalkan di angka 5 ke atas kita bulatkan ke atas. Berarti di sini itu nolnya ini kita ganti ke 1. Berarti di sini 71 pips gitu ya. Paham ya? Jadi seandainya masuk 0,01 saya kena SL, berarti berapa hilangnya? Hilang 7,1 dolar gitu ya. Masuk 0,02 berarti kita kena SL-nya itu kita loss sebesar berapa? Kalau 7 kali 2 14 ya, 14 dolaran, 14 dolar sekian, 14,2 dolar ya, kayak gituan. Tinggal dikalikan dengan lot size yang kita pakai gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi teman-teman. Nah kita lanjut lagi di sini, sorry. Nah ini dia turun lagi ke bawah.
Nah, di sini sekarang pair apa? XEU USD atau gold. Nah, gold ini saya posisi buy 1966.402, 1991.661. Nah, ini kan kalau di gold itu kan sebenarnya 2 digit ya. Nah, ini ada salah satu Wanda, jadi ada di forexcapital.com atau FXCM itu biasanya 0,0 di belakang koma itu dua angka ya, 2 angka. Jadi sama sesuaikan dengan brokernya teman-teman yang dipakai. Nah, kalau yang saya pakai itu 2 digit ya teman-teman ya, 2 digit, ingat ya, 2 digit yang saya pakai. Nah, di sini gak usah mikirin itu, yang jelas ini gak usah dipikir, ini dipahami aja. Berarti ini berapa? Kalau kita hitung kembali teman-teman, kita hitung kembali nih, kira-kira nih, semisal kita buy, kita TP-nya pengen di sini, kira-kira dapat berapa pips ya? Nah, kita hitung lagi teman-teman. Berarti ingat konsepnya yang dari besar 1991.66. Ingat ya, gold itu 2 angka setelah koma. Setelah koma 2 digit atau 2 angka gitu ya. Terus ini kita kurangi dengan 19, ini berapa? 66.40. Nah, kita berapa pips? Nah, di sini seandainya kita kena TP posisi kita, maka kita dapat berapa? 250 pips atau 253 pips. Nah, ini berapa poin ini? Ini berapa? 2526 poin. Berarti ingat konsepnya hilangin 1. Berarti dia tuh tinggal, seandainya kita pips kan, ingat konsepnya di awalnya, berarti kita tuh dapat 200. Ingat ini 26, berarti kita bulatkan ke atas, berarti jadi 6. Berarti kita dapat 260 pips. Kalau misalkan kita dapat TP masuk 0,01. Ingat berarti kita dapat berapa? 25 dolar. Masuk 0,02. Berarti kita dapat berapa? 50 dolar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seandainya kita kena TP akan dapat 250 pips. Tapi kalau misalkan bentuk poin itu akan mendapatkan berapa? 2526 ya. 2526 poin. Kalau misalkan kita pips kan, gampangnya tinggal dihilangkan aja nih di sini. 6-nya, angka belakangnya itu dihilangkan. Karena kalau misalkan pips, angka belakang itu di belakang koma paling ujung terakhir bukan merupakan sebuah satuan. Ya, satuannya itu angka yang kedua di paling belakang. Jadi contoh seperti ini ya teman-teman, biar lebih memahami lagi. Jadi contoh seperti ini yang kita hitung itu, kalau misalnya kita pips kan, maka angka 3 ini yang mulai dari satuan, angka satuan, terus di sini puluhan, terus di sini tuh selanjutnya apa? Ratusan, setelah ratusan, ribuan, setelah puluhan ribu gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lihat lagi nih. Seandainya kita kena SL, jadi kan seandainya TP kita dapat 250 pips ya. Seandainya kita SL nih, ingat 1966.40 ini dikurangi 1961.28 berarti kita kena SL berapa? 51 pips. Atau kalau misalkan dipoinkan 500 berapa? 512 poin. Nah, kalau misalkan kita pips kan kita 50 pips sekian gitu ya. Berarti antara 51 pips gitu. Seandainya saya masuk 0,01 berarti kita kena SL, berarti cuman rugi 5 dolar. Kalau misalkan dikali 0,02 kita open posisi buy-nya, berarti kita dikalikan 2, berarti dapat 10 dolar. SL kita kena 10 dolar. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita di sini di GBP GPY. Jadi konsepnya sama semuanya ya. Konsepnya sama semuanya. Ingat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Ingat kalau di pips kan berarti satu ini bukan satuan tapi 0 ya. 0 poin. Berarti satunya diangkat dari ke 7. 8, 7 ini satuan, 8 ini puluhan, ini ratusan, 8 lagi ini ribuan, dan ini merupakan sebuah ribuan ya, betul ya. Betul. Jadi semisal ini merupakan sebuah yang satu berarti ini puluhan ribu. Semisal ini di angka ini
100.000 poin, maka ini akan mendapatkan sebuah 10.000 pips gitu ya. Nah, kita lihat kembali. Oke. Nah, di sini harga naik, seandainya ini saya kena TP, maka dapat berapa? 250 pips. Seandainya kena SL berarti berapa? Berarti kena berapa tadi? 51 pips gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih di sini nih. Oke, misalkan kita udah analisa seperti di sini ada BMS, di sini ada trendline, di sini ada pick candle zone atau swap zone, saya entry sell, katakan udah dianalisa seperti itu. Nah, kita hitung nih. Oke, di sini seandainya saya ngambil TP nanti itu, kira-kira ini saya dapat berapa pips? Seandainya saya kena SL, kira-kira berapa pips? Kita hitung lagi dari awal. Berarti kita hitung mana 186.577 ini dikurangi 186 poin berapa itu 091. Maka seandainya saya open posisi sell di GBP GPY, saya kena misalkan kena SL, itu berapa pips? Itu 486 poin. Nah, kalau 486 poin berarti berapa? 48 pips. Nah, ini dibulatkan ya, berarti jadi 49 pips. Masuk 0,01. Kena SL berarti 4,9 dolar saya loss, gitu ya. Nah, seandainya ini kena TP, berarti gimana? 186.091 ini dikurangi 184.719. Maka seandainya ini kena TP, maka saya dapat berapa pips? Nah, ingat hitungannya poin dulu, berarti ini kan 1372 poin. Berarti kalau misalkan kita di pips kan, tinggal dihilangkan nih duanya, berarti kita dapat berapa? 137 pips. Berarti kalau misalkan masuk 0,01, berarti saya untung berapa? Tinggal dikalikan 0,01 nya berapa, kan ini 137. Berarti kalau misalkan 100 itu dapat 10 dolar. 37 nya ini komanya berarti dapat 10 dolar, 37 dolar. Itu ya, paham teman-teman ya? Jadi kita harus tahu dulu nih, yang ada di MT4, MT5 itu semuanya merupakan sebuah pips, poin ya. Dari poin dari sini ini ternyata mau hampir kena SL nih. Seandainya saya kena SL nih, berarti saya rugi berapa tadi? Sekitar 48 pips atau 482 poin. Nah, gitu ya. Nah, seandainya ini kena TP berarti berapa? Saya akan mendapatkan 132 pips ya. Seandainya saya kena TP gitu ya. Paham teman-teman ya? Jadi teman-teman harus dipahami ini untuk penyebutannya sebelum masuk ke market itu dihitung dulu nih risikonya bagaimana. Nah, ini cara perhitungannya seperti ini secara manual. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang masalah praktisnya itu seperti apa. Ini biar teman-teman tahu aja dari awal ya, bahwasanya di pair XUSD pair itu cuman ada 3 ya. 5 digit di setelah koma, 2 digit setelah koma, 3 digit setelah koma. Yang biasanya yang saya gampangnya gini aja. Yang selainnya daripada GPY, yang ada GPY-nya sama gold itu merupakan 5 digit setelah koma. Nanti teman-teman bisa dicoba lagi ya. Oke, mungkin itu dulu video yang mungkin agak panjang kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman yang lain atau subscribe ya. Subscribe teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, teman.